Ada yang dia tanggung lebih daripada sekedar penderitaan tubuh kita. Dia menanggung pemberontakan kita. Dia menanggung, bahasa yang saya pakai, sakit mentalitas kita. Supaya kita kemudian dapat diubahkan. Dia memikul buat kita. Dia memelihara kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Dia tebus seluruh kehidupan kita. Selamat datang di Starship. Sebelum melakukan penerbangan kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. 1. Pilih posisi duduk yang nyaman. 2. Siapkan buku petunjuk selama penerbangan. Siapkan Alkitabmu. 3. Ikuti ibadah Star Kids dengan menyanyi dan berdoa bersama. Terima kasih. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Ikutlah memuji dan menyembah Tuhan serta fokus mendengarkan firman Tuhan agar ibadah hari ini dapat memberi kekuatan dan peneguhan bagi kita semua. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang untuk menyembah, untuk meninggikan Engkau. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak diagungkan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup
hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang
Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Shalom MDC Jakarta. Ini merupakan kesempatan istimewa buat saya untuk melayani saudara. Sekalipun hanya lewat online. Tapi saya berharap ini dapat mendatangkan kebaikan buat kehidupan saudara-saudara sekalian. Di mana saudara akan diperkuat dalam keimanan saudara kepada Tuhan. Saya mau berterima kasih kepada Pastor Lukito Budiharjo yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani saudara-saudara. Terima kasih buat kesempatan ini. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita sudah berada pada minggu yang kedua dari bulan Februari ini. Dan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya ingin membahas dengan saudara tentang Jehovah Rafa. Dalam tema besar saudara yang berurusan dengan iman, di mana saudara akan diajar untuk mengenal pribadi Tuhan lewat nama-nama Tuhan di Alkitab. Jadi saya sampai pada minggu ini membahas dengan saudara Jehovah Rafa. Dan tentu Jehovah Rafa ini dalam nama-nama Tuhan, kalau saudara mempercayai nama Tuhan di mana kata Jehovah kemudian disandingkan dengan apa yang dikerjakannya. Misalnya kata yang pertama yang paling gampang muncul dan kita ingat adalah Jehovah Jireh. Itu di Kejadian pasalnya yang ke-22, bukan kisah Abraham. Tapi kemudian setelah itu kita mengetahui bahwa di dalam kitab Kejadian itu yang pertama. Tapi kemudian kata yang kedua, kata Jehovah muncul dengan kata yang lain. Atau itu adalah Jehovah Rafa ini. Ketika bangsa Israel sekarang ini betul-betul ada dalam sebuah perjalanan. Dan mereka ada dalam perjalanan mengenal pribadi Tuhan. Bayangkan mereka keluar dari Mesir. Satu umat yang kerjaannya cuma berseru-seru supaya Tuhan membawa mereka keluar dari penindasan. Mereka ditindas selama kurang lebih 400 tahun lebih mereka ditindas. Jadi waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka keluar dengan mentalitas budak dalam pemikiran mereka. Dan mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Mereka cuma ikut Musa saja mengajak mereka keluar. Mereka mendengar nama Tuhan, tapi mereka tidak pernah kenal siapa pribadinya. Dan kemudian mereka mendengar Musa berseru. Waktu Musa berkata kepada Firaun, "Let my people go to worship me in the wilderness." Biarkan umatku pergi untuk beribadah atau untuk menyembah aku di padang gurun. Mereka mendengar, oh kita akan pergi menyembah Tuhan di padang gurun. Mereka ada dalam sebuah rasa sukacita yang luar biasa. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir dengan cara yang sangat spektakuler, mereka kemudian dituntun masuk ke padang gurun ini. Baru saja keluar, mereka telah mengalami pengalaman dikejar oleh tentara Firaun. Dan tentu kita mengetahui pasal sebelumnya, pasal 14, karena pembacaan kita akan ada di Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22, sampai ayat yang ke-27, itu kita akan baca nanti. Dan saya sedang menunjukkan bagaimana ini terjadi sampai kata Jehovah Rafa ini muncul. Nah, saudara harus tahu bahwa waktu mereka melewati keadaan yang paling buruk dalam perjalanan mereka, yaitu di depan mereka adalah Laut Teberau. Di belakang mereka adalah pasukan Firaun sedang mengejar mereka. Mereka kemudian mulai bersungut-sungut pada Musa. Tapi Musa berbicara kepada Tuhan. Dan tentu kita tahu terjadi sebuah mujizat yang sangat dahsyat. Laut terbelah menjadi dua. Mereka berjalan di tanah yang kering menyeberangi Laut Teberau. Tiba di seberang. Di padang gurun Syur itu mereka sampai di seberang. Ketika mereka menoleh ke belakang, tiba-tiba lautnya tertutup menenggelamkan semua tentara Mesir dengan Firaun yang memimpinnya. Ditenggelamkan di dalam Laut Teberau itu. Dan luar biasa mereka bersukacita. Makanya kalau sudah baca pasalnya yang ke-15, saudara kemudian Musa mulai menyanyikan puji-pujian. Setelah Musa nyanyi, kemudian Miriam juga
tampil dengan rebana, kemudian mereka mulai menari-nari, mereka menyanyi bagi Tuhan, mereka memuji Tuhan yang luar biasa dahsyat. Tapi saudara, setelah semuanya itu, barulah muncul pengalaman ayat 22 sampai ayat 27. Itulah yang akan kita baca pada hari ini. Keluaran 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Maka kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jehovah Rafa. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, coba saudara bayangkan. Baru melihat mujizat besar. Sekarang mereka berjalan. Dan waktu mereka berjalan selama 3 hari disebut di situ. 3 hari namanya mereka berjalan di padang gurun itu. Dengan tidak mendapat air. 3 hari. Haus, Pak. 3 hari. Enggak dapat air. Mereka jalan, mereka enggak dapat air. Nah, kemudian mereka sampai ke sebuah tempat yang namanya Mara. Mara memang artinya pahit. Jadi coba saudara kan, 3 hari kehausan, tiba-tiba lihat air. Saya membayangkan mereka langsung datang ke air itu. Kemudian mereka minum. Begitu mereka minum, mereka harus memuntahkannya keluar. Karena pahit, mereka tidak bisa minum. Terjadilah sesuatu yang menurut saya merupakan reaksi normal. Tapi disinilah Tuhan mau menguji mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Di mana itu? Saudara? Di mana? Di Mara. Nah, di Mara ini jelas Tuhan proof mereka. Tuhan test mereka. Itu a test, a try. Itu adalah sebuah proof to tempt. Nasa. Itu kata yang dipakai dalam ayat tersebut. Nah, di situ kemudian dibilang bahwa mereka bersungut-sungut. Let's start with this. Saudara, bersungut-sungut itu adalah sesuatu yang paling mematikan. Stop dulu sebentar. Orang berpikir sumber penyakit itu adalah virus atau apapun. Tahukah saudara? Bersungut-sungut di Alkitab membunuh lebih banyak daripada apapun. Karena persungutan bangsa Israel itu dibunuh puluhan ribu orangnya. Ya itu jelas. Itu jelas karena persungutan. Dan persungutan ini adalah tes yang pertama. Ketika keadaan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Ini testing yang luar biasa. Saudara bayangkan
Memang mereka baru lihat mujizat, tapi begitu sampai di air yang pahit, lupa mujizatnya. Mereka mulai bersungut-sungut. Saudara, pertimbangkanlah. Menurut saya, ini adalah penyakit rohani yang paling berbahaya. Nah, saudara perlu tahu persungutan itu adalah sebuah bentuk kudeta rohani. Jadi sebenarnya persungutan itu attack the throne of God. Persungutan itu menyerang tahta Tuhan, saudara. Jadi di sini mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini penyakit rohani yang paling parah sebenarnya. Mereka bersungut kepada Tuhan. Apa sih dasar persungutan? Dasar persungutan itu adalah ketidakpercayaan dan kekerasan hati. Itu dasar persungutan. Jadi mereka masih punya itu, ketidakpercayaan dan kekerasan hati. Mereka berkata, Musa kamu bawa kami sini untuk mati atau apa? Tapi haleluya. Ingat, di sanalah Tuhan nasah mereka. Tuhan try mereka. Tuhan mau proof mereka. Kemudian Alkitab bilang buat kita di sini. Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Terjemahan bahasa King James-nya nggak dibilang kayu ya. Tapi Tuhan menunjukkan kepadanya suatu pohon. Pohon. Atau kalau kita bawa ke perjanjian baru. Inilah salib Yesus Kristus. Saudara, sebenarnya tema di sini lebih cocok sebenarnya adalah mengubah kehidupan yang pahit menjadi manis. Kira-kira kayak begitu. Seperti dalam pandemi ini ada banyak orang yang pahit terhadap tahun 2020. Ada banyak orang yang pahit dengan keadaan yang mereka miliki sekarang. Dengan keadaan yang tidak menentu, saudara. Ketidakpastian, tidak nyaman sekali. Kita nggak tahu ke depan jadi apa. Iya kan? Kita nggak tahu ke depan jadi apa. Beberapa orang udah mulai berkata, COVID ini nggak akan selesai dalam waktu 2 atau bahkan 3 tahun ke depan. Kita masih harus bergerak dengan hal yang sama. Mereka mulai install ketidakpastian buat kita. Ketidakpastian kemudian membawa kepada ketakutan-ketakutan yang datang dalam kehidupan kita. Kalau ketakutan sudah datang, kadang-kala kita dalam kondisi yang lonely, sendiri, tidak tahu mau buat apa. Merasa berjalan sendiri. Kalau takut sudah menguasai kita, di tengah keramaian pun kita takut. Di mana-mana pun kita takut. Karena ketakutan isolate you from God. Ketakutan membuat sebenarnya saudara terpisah dari Tuhan. Sebab musuh dari iman adalah ketakutan membuat kita menjauh dari Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik di sini saudara, bahwa Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Musa ambil kayu itu, terjemahan Inggrisnya adalah pohon. Karena di pohon itulah anak manusia tergantung. We are saved by the one who hang on the trees. Digantung di kayu salib. Dia buang sepotong kayu itu. Kemudian air itu berubah menjadi manis. Saudara, ini yang luar biasa. Kemudian mereka minum dari situ. Waktu air itu menjadi manis, disitulah kemudian mereka minum air yang manis. Tapi tujuan Tuhan bukan itu kan. Sebab tujuan Tuhan adalah Tuhan mau mengajari cara hidup diperintah oleh Allah. Tuhan mau mengajari cara hidup dituntun oleh Allah. Tuhan mau mengajari pada mereka basic principles of the kingdom of God. Bagaimana hidup diperintah oleh Allah. Justru dalam keadaan itulah Alkitab berkata, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi di tengah-tengah situasi yang seperti ini, sebenarnya Tuhan sedang memberikan ketetapan. Tuhan sedang memberikan kepada mereka peraturan. Kalau saya ganti dengan bahasa kita, disinilah Tuhan mau mengajari prinsip-prinsip
kehidupan yang sejati. Saudara, hidup kita sebenarnya dapat diubah dari kehidupan yang pahit menjadi manis oleh salib Yesus Kristus. Disitulah kesembuhan kita miliki. Saya mempercayai saudara bahwa kesembuhan yang pertama itu bukan kesembuhan fisik. Saya mempercayai kesembuhan yang pertama itu adalah kesembuhan mentalitas manusia yang dimulai dari kesembuhan roh mereka. Sebab Tuhan mau menjadi Jehovah Rafa buat kita, bukan hanya sekedar fisik. Saya percaya fisik, tapi saya percaya Tuhan mau menyembuhkan kita, roh, jiwa, dan tubuh. Makanya saudara perhatikan waktu Yesus menyembuhkan orang, kata yang dia pakai, your faith has made you whole. Your faith has made you whole. Kata whole itu punya pengertian whole. Whole itu berarti secara menyeluruh. Kamu sembuh secara menyeluruh. Disinilah Tuhan mau katakan kepada kita prinsip kehidupan yang harus memerintah kita secara menyeluruh. Ya, sudah perhatikan di sini. Tuhan berkata kepada kita, ini prinsipnya, ayatnya ke-26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi perhatikan prinsip-prinsip firman Tuhan ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Supaya kita tidak hidup dengan cara hidup yang keras hati dan menggerutu tadi dan mengeluh tadi. Itu menyerang tahta Tuhan yang suruh turun Tuhan turun dari tahta bahwa Tuhan tidak becus memerintah manusia. Itu sebuah penghinaan sebenarnya. Itu kudeta sebenarnya itu. Saudara berusaha menggantikan kekuasaan Tuhan. Saudara menggantikan dia sebagai raja di atas segala raja. Saudara mau ganti bahwa saudara lebih tahu dari dia. Coba saudara perhatikan di ayat yang ke-26 ini. Jadi konteks di mana Jehovah Rafa muncul itu bukanlah penyakit fisik sebenarnya, tapi penyakit mental yang dibawa oleh bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Mental budaknya mereka nggak sembuh, mental yang tidak percaya belum ada pada mereka, mental keras hati, mental ngedumel, mental mental yang bersungut-sungut, mental yang grumbling. Ini yang perlu diubah, saudara. Ini penyebab penyakit yang paling besar. Ya, saya akan membahas itu terlalu banyak. Tapi saya cuma mau katakan ini pada saudara. Bukankah kita sudah ketahui terbanyak penyakit itu disebabkan karena kita stres, kita nggak kuat, kita khawatir, kita takut, dan banyak hal. Dan saya cuma mau ingatkan pada saudara bahwa ada 4 penyebab orang Kristen sakit. Betul ya? Ada 4 penyebab orang Kristen sakit. Sakit karena dosa, itu bisa saja. Masih ingat Yesus menyembuhkan orang sambil berkata dosamu sudah diampuni? Masih ingat? Di kitab Markus pasalnya yang kedua, dosamu sudah diampuni. Dia katakan dosamu diampuni, orang itu sembuh. Karena cause atau penyebab dari sakitnya adalah dosanya. Jadi bisa jadi dosa menyebabkan kita sakit. Dan betul, dosa menyebabkan kita. Tapi kan kita udah ditebus. Waktu kita jatuh dalam dosa dan tidak mengakuinya, Mazmur 32 beritahu buat kita. Ada banyak sakit yang bisa menimpa kita. Sakit tulang lah, sakit apalah. Sudah boleh baca di kitab Mazmur pasalnya ke-32. Nah, tapi kita juga tentu tahu saudara bahwa penyakit mentalitas dari bangsa Israel ini yang menyebabkan dia sakit. Nah, sakit yang pertama, orang percaya bisa saja mengalami masalah atau problema penyakit karena dosa. Yang kedua, karena kutuk. Karena perkataan. Itu udah jelas. What you say happens to you. Mulut adalah pengikat.
Kalau kita katakan saya jelek, saya bodoh, saya katakan terus jadi pada saudara. Ada banyak orang Kristen berkata kata-kata kutuk untuk diri sendiri. Mati saudara, sudah pasti. Saudara katakan terus. Nah, Alkitab katakan hal tersebut. Manusia memakan ucapan bibirnya, ucapan mulutnya. Orang dikenyangkan oleh perkataan bibirnya, itu jelas. Jadi dengan kata lain, kita mengerti bahwa dengan kutuk itu bisa terjadi. Ya. Tapi yang ketiga ini yang paling banyak penyebab orang Kristen sakit atau punya masalah. Yang ketiga adalah pola hidup yang salah. Pola hidup yang salah karena punya mentalitas yang salah. Bisa jadi karena false belief yang salah. Workaholic, hidup hutang, penuh hutang, piutang, dan seterusnya. Itu kan pola hidup, itu mentalitas. Ada banyak orang menderita karena hal tersebut. Suka berbohong ke sana kemari, akhirnya terjebak sendiri, hidup dalam stres yang sangat tinggi. Itu menyebabkan mereka sakit. Orang Kristen bisa sakit karena hal tersebut. Tapi ada hal yang keempat yang biasanya di kalangan Pantekostal atau karismatik ini menjadi kontroversi kalau kita bilang bahwa seringkali Tuhan mengizinkan orang mengalami sakit penyakit. Seperti yang terjadi pada Ayub, itu jelas. Tapi ada yang menolak hal tersebut. Buat saya itu tertulis di Alkitab, saya masih oke dengan hal tersebut. Seperti Paulus waktu ketemu Tuhan, disambar. Waktu Paulus ketemu dengan kemuliaan Allah, dia buta kan. Jadi kemudian Tuhan harus kirim. Ada rencana Tuhan yang Tuhan izinkan oleh kebutaan Paulus. Sehingga Ananias harus datang. Dan kemudian cara berpikirnya tentang seorang yang bernama Saulus yang kemudian jadi Paulus ini berubah. Karena Tuhan lakukan perubahan. Dia kemudian mulai cerita kepada orang lain. Bagaimana seorang Paulus ini berubah. Nah, saya mau katakan kepada saudara hal ini. Keempat penyebab penderitaan orang Kristen ini terbanyak adalah karena pola hidup yang salah. Nah, di sini kita baca, Tuhan mau tuh pola hidup yang salah itu diluruskan, dibenarkan. Makanya Tuhan memberitahukan di sini di ayatnya yang ke-26. Kata kuncinya adalah mendengar suara Tuhan. Sebab kerajaan Allah terlaksana di muka bumi ini. Atau pemerintahan Allah di muka bumi ini dijalankan atau dilaksanakan lewat firman-Nya. Itu jelas. Tuhan memerintah lewat firman-Nya. Itu jelas. Jadi mendengarkan suara Tuhan adalah bagian kita yang paling penting. Setelah kita mendengarkan, kita melakukan apa yang benar. Kemudian kita memasang telinga kita untuk perintah-perintahnya. Setelah kita masuk di dalam gaya hidup yang seperti ini. Gaya hidup yang saya simpulkan, gaya hidup mendengar tadi. Kemudian melakukan perintah-perintahnya dan kemudian memasang telinganya. Saya simpulkan dengan sebuah kata. Ini adalah perintah kerajaan di mana kita taat pada ketuhanan dari Yesus Kristus, dari Bapa yang kekal. Kita menjadikan dia Tuhan atau pemerintah dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi, baru Tuhan mengatakan hal ini. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu apa? Aku tidak akan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Hang on. Berarti referensinya Tuhan bahwa ada jenis penyakit yang bisa dialami oleh bangsa Israel. Dari Mesir kalau mereka berbuat hal yang sama dengan yang dibuat oleh orang Mesir. Apa penyebab sakit yang menimpa orang Mesir? Dua hal kan kita tahu. Yaitu keras hati dan kemudian ketidaktaatan mereka. Mereka menolak firman Tuhan. Bahwa Tuhan bilang begini, aku akan menyembuhkan semua penyakit yang terjadi pada orang Mesir, tidak akan mendekati kamu, tidak akan dekat kepadamu. Karena akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Jadi Tuhan referring, pada waktu ini terjadi belum ada penyakit di bangsa Israel. Mereka tidak menderita penyakit. Penyakit baru muncul nanti kan. Waktu kemudian ada ular datang pagut mereka. Kemudian ada banyak penyakit-penyakit yang datang kepada mereka. Kalau sudah baca ayat-ayat berikutnya, ya. Kemudian kita tentu tahu sebenarnya Jehovah Rafa ini konteksnya adalah penyakit mentalitas sebenarnya. Jadi bukan cuma sekedar penyakit tubuh, walaupun dia adalah Rafa yang lebih menuju Jehovah Rafa yang lebih menuju kepada kesembuhan fisik. Yang memang itulah yang Yesus kerjakan buat kita. Tapi tentu karya salib
bukan cuma sekedar menyembuhkan sakit fisik saudara. Karya salib menyembuhkan saudara, roh, jiwa, dan tubuh saudara. You are healed. Make you whole. Menjadikan saudara utuh, itu kata yang tepat. Tuhan menjadikan kita utuh. Jadi Jehovah Rafa konteksnya, Tuhan mau sembuhkan kita dari kekerasan hati kita. Tuhan mau sembuhkan kita dari sakit mental menggerutu kita. Kita menggerutu, kita complaining kepada Tuhan. Tuhan mau sembuhkan kita di situ terlebih dahulu. Baru penyakit badan kita, tubuh kita, dia sembuhkan. Ini kata yang penting buat kita sekalian, saudara. Memang kesembuhan secara fisik merupakan sesuatu yang paling diminati oleh manusia di dunia ini. Saya masih ingat Dr. Reinhard Bonnke pertama datang ke Indonesia, kesembuhan terjadi. Bayangkan, semua orang dari berbagai agama datang, mereka dilawat, disembuhkan oleh Tuhan. Tapi tentu kita sudah mengerti, bukan? Bahwa seringkali iman tidak bertumbuh karena mujizat. Iman bertumbuh karena firman Tuhan. Makanya Tuhan beritahu buat kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan firman-Nya. Iman tidak tumbuh karena mujizat, saudara. Percayalah. Orang yang mengalami mujizat kesembuhan, yang banyak datang ke gereja karena itu. Buktinya salah satu gereja di Jakarta. Yang waktu mereka menangkan lumayan banyak orang dari agama lain yang datang. Tidak ada satupun yang tinggal setelah lebih dari 5, 6, 7 tahun. Tidak ada yang tinggal. Semua pergi lagi. Karena iman mereka tidak didasarkan pada firman Tuhan. Makanya Tuhan yang berfirman inilah Tuhan yang menyembuhkan. Dia menyembuhkan kita. Jehovah Rafa ini menyembuhkan kita dengan 3 cara. Yang pertama dengan firman-Nya. Kita tahu jelas firman-Nya menyembuhkan kita. Tapi ada yang dibuat, yang tandanya kita lihat yang dibuat oleh Musa. Kesembuhan kita terjadi di salib Yesus Kristus. Itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya 53. Tentang dia yang sebenarnya dikatakan ini. Sebenarnya siapakah yang akan percaya pada pemberitaan kami? Sebab dia tidak tampan, semaraknya pun tidak. Tetapi inilah yang dikatakan, pemberontakan kita yang dia tanggung, baru sakit penyakit kita yang dia tanggung, saudara. Ada yang dia tanggung lebih daripada sekedar penderitaan tubuh kita. Dia menanggung pemberontakan kita, dia menanggung, bahasa yang saya pakai, sakit mentalitas kita. Dia tanggung, supaya kita kemudian dapat diubahkan. Dia memikul buat kita. Saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan menebus kita, bukan cuma roh kita. Menurut 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23. Dia menyembuhkan kita. Dia memelihara kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Dia mau supaya roh, jiwa, dan tubuh kita, artinya dia tebus roh, jiwa, dia tebus seluruh kita. Dia tebus seluruh kehidupan kita. Supaya kita tidak hidup di bawah dosa lagi. Nah, di sini kita menemukan bahwa Tuhan yang menyembuhkan ini adalah Jehovah Rafa. He that makes us whole. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi di Mara itu adalah bagian Tuhan nasah mereka. Tuhan uji mereka. Tuhan proof mereka. Ternyata di situ mereka bersungut-sungut. Tapi dengan kayu yang dibuang itu, air berubah menjadi manis. Tapi bukan itu kan tujuan Tuhan buat mereka. Tuhan mau mereka berjalan sedikit lagi untuk tiba. Mereka sampai di suatu tempat yang namanya Elim. Elim artinya adalah palm tree. Elim itu artinya adalah pohon korma lah kira-kira. Di situ dibilang ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Oh my God. Jehovah Rafa menyembuhkan
roh kita. Jehovah Rafa menyembuhkan jiwa kita. Jehovah Rafa menyembuhkan tubuh kita. Dan saudara, bagi Tuhan, Dia mau supaya kita menjadi manusia yang utuh. Bahkan tidak berkekurangan sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi sebenarnya Jehovah Rafa ini adalah bagian dari apa yang Tuhan sediakan buat kita. Supaya kita belajar sesuatu. Apa yang kita pelajari? Mari jadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita. Jadikan Dia penguasa dalam kehidupan kita. Sebab bagian kita adalah mendengar, mentaati, dan berpegang pada perintah-perintahnya. Saya kira Tuhan mau mengatakan ini. Bahwa hei, akulah Raja. Dan aku ingin membawa kamu dalam kerajaanku. Tapi bangsa Israel harus rubah cara berpikirnya. Mereka baru keluar dari kerajaan Mesir. Makanya saudara mesti tahu, di padang gurun inilah Tuhan mau menemukan satu kerajaan, satu umat, satu bangsa. Satu bangsa yang akan menjadi pelaksana kehendaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah disembuhkan. Orang-orang yang encounter dengan Jehovah Rafa. Saudara, sekarang mari kita tarik aplikasi untuk masa kini. Di tengah-tengah pandemi ini. Saya nggak tahu apa yang saudara takutkan. Tapi Jehovah Rafa ada. Dia akan cover semua yang telah diserang oleh iblis buat kita. Dia udah dapat menyelesaikannya. Jehovah Rafa mau menyembuhkan sakit mentalmu karena ketakutan, karena diserang oleh intimidasi, karena ketidakpastian, karena stres. Dia mau sembuhkan saudara. Penyakit apa saudara? Dia telah sembuhkan. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Disalib dia telah mengerjakan buat kita. Theo Osborne berkata begini. Kalau Tuhan menyembuhkan orang yang bukan orang percaya, itu Tuhan menyembuhkan mereka karena belas kasihan. Tapi kalau Tuhan menyembuhkan orang percaya, itu karena covenant-nya, karena ikatan perjanjian dia menyembuhkan kita. Mari saudara, kita masuk dalam terus mengetahui bahwa kita ini adalah umat perjanjian. Sehingga kemudian kita dapat melewati masa-masa ini dengan keberanian. Janjinya dia ada dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Benar, kita perlu sekali menghargai firman-Nya. Alkitab kita ini, saudara, adalah buku perjanjian. Buku ini adalah buku di mana berisi perjanjian-perjanjian. Namanya aja perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian yang tertulis itu namanya New Testament. Ini adalah perjanjian Allah. Di mana di dalamnya ada bagian Allah, ada bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tuhan mengerjakan bagiannya selalu dengan sempurna. Kita, kalau kita kerjakan bagian kita, apa yang Tuhan janjikan menjadi bagian kita. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Generasi kita sudah tidak mengerti covenant lagi. Jehovah Rafa is a covenant name of God. Bahwa dia akan menyembuhkan kita. Tapi kata kuncinya adalah bahwa kita juga mengerjakan bagian kita. Bahwa kita akan mendengar suaranya, taat kepadanya, dan berpegang pada perintahnya. Haleluya. Mari saudara, di tengah-tengah pandemi ini, jangan takut dan gentar. Kuatkan imanmu. Percayalah pada firman-Nya. Alkitab berkata kepada kita, firman Tuhan itu bekerja. Haleluya. Di dalam Yesaya 55 sebagai ayat yang terakhir. Yesaya 55. Kalau saudara baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang terakhir ya. Itu ayat yang ke-13 saja. Coba 13 ayat Yesaya 55 ini. Tapi di dalamnya berisi Tuhan kita adalah Tuhan yang inklusif.
Dia ajak semua orang, mari datang. Yang gak punya uang aja datang, makan tanpa bayar, minum tanpa bayar. Kemudian dia berkata, dia adalah Tuhan yang relational. Mari mendekatlah kepadaku. Kemudian dia berkata lagi begini, aku mau mengikatkan perjanjian abadi dengan kamu. Kemudian dia berkata lagi, karena aku Tuhan yang kudus. Bagian kita manusia, dia cuma bilang gini, carilah Tuhan selama ia dapat ditemui. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Jadi bagian kita cari Tuhan. Bukan main petak umpet. Tapi cari Tuhan artinya menemukan Tuhan di tengah-tengah apa saja. Di tengah-tengah semua perjalanan kehidupan kita. Kita melihat Tuhan di situ. Pengertian cari itu di situ sebenarnya. Sebab kata cari punya pengertian beat the path. Kita mengalahkan jalannya atau langkahnya. Artinya kalau saudara mengunjungi sebuah tempat, saudara berulang-ulang kali datang, saudara menguasainya. Jadi mencari Tuhan itu bagi saudara mengenal jalan-jalan Tuhan. Tapi kemudian dia berkata, berserulah kepadaku selama aku dekat. Lewat doa, lewat apa kita lakukan hal tersebut. Tapi bagian yang berikut ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ini yang saya paling suka. Sebab ini tujuan saya kutip Yesaya 55. Bahwa ayat 8 sampai 11 beritahukan kepada kita. Rancangan Tuhan itu lebih tinggi. Ya, tidak sama rancangan Tuhan dan rancangan kita itu beda. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalan Tuhan daripada jalan kita. Artinya begini, yuk kita mengadakan penyesuaian diri dengan firman-Nya. Di tengah-tengah pandemi ini ada panggilan untuk menyesuaikan diri dengan Tuhan lagi. Kita seperti di reset ulang lagi, bayangkan. Di reset ulang ke titik nol lagi, saudara. Gereja seperti kembali pada titik itu lagi. Kita kemudian memulai lagi dengan cara-cara yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bukan cara yang baru sebenarnya, tapi cara yang diperbaharui oleh Tuhan. Kita kemudian masuk pada apa yang Dia kerjakan, saya percaya saat-saat sekarang ini. Tapi yang luar biasa, penyesuaian ini harus terus terjadi karena firman-Nya. Makanya ayatnya ke-11 beritahukan buat kita. Seperti hujan yang turun dan salju yang turun membasahi bumi. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dan seterusnya. Firman Tuhan tetap bergerak di situ. Dibilang demikianlah firman Tuhan. So, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Tapi dia akan melaksanakan yang Tuhan kehendaki. Dia kemudian akan berhasil dalam apa yang Tuhan tetapkan untuk dia lakukan. Sebab firman Allah memiliki kuasa pelaksanaan. Firman Allah memiliki kuasa keberhasilan. Tapi juga Alkitab bilang, firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk mencapai semua yang Tuhan inginkan. Kuasa pelaksanaan, kuasa keberhasilan, kuasa pencapaian ada dalam firman Tuhan. Makanya kita kemudian sekarang ini dapat melewati tahun ini. Saya nggak tahu bagaimana saudara melihat pandemi ini. Tapi yang saya tahu, Jehovah Rafa ada di situ. Dia dapat dipercayai. Karena dia adalah Tuhan yang terbukti. Dia adalah Tuhan yang telah mati menebus kita. Dia adalah Tuhan yang telah menyembuhkan penyakit kita. Dia adalah Tuhan yang telah membawa kita untuk mencapai tujuannya dalam kehidupan kita. Doa saya, kita semua terus masuk lebih dalam iman kita kepada Tuhan. Supaya kita kemudian mulai memandang wajah Tuhan. Memandang pribadi Tuhan. Dan mengenali Dia lebih lagi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, kita sudah tiba di akhir ibadah online hari ini. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar agar hidup kita mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kini saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, sumber segala berkat. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening atau ke QR Code yang tertera di layar. Namun sebelumnya kita berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, dan saya akan tutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa.
Dengan segala pengucapan syukur Tuhan, biarlah kasih dan anugerah Tuhan memberkati setiap kami. Dan kami ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkaulah sumber segala berkat kami. Berkatilah setiap kami, dan kami percaya Tuhan, kasih dan anugerah-Mu menyertai kami. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan jemaat. Sehingga mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, dan yang kuat Tuhan Yesus mampu untuk melewati kehidupan ini hari demi hari. Dan kami berdoa juga buat pemerintahan Indonesia ini di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Biarlah bangsa ini boleh mengalami terobosan-terobosan baru di dalam hal ekonomi, di dalam hal dunia perdagangan dan keamanan bangsa ini. Dan kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan kasih dan anugerah Bapa Surgawi. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.